Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengenal Allah itu pasti bagi kita umat Islam. Allah adalah Tuhanku. Allah adalah yang serba maha. Tapi terbersit di benak saya, apakah kita sudah bisa bertemu dengan wujudnya Allah, yang Allah adalah wujud. Ini mengingatkan saya kepada salah satu dalil yang berbunyi, ru'yatullah ta'ala fi dunya bi ainil qalbi. Melihat Allah di dunia itu dengan hati, dengan bersihnya hati, dengan mata hati. Kenapa saya belum bisa melihat atau belum bisa bertemu? Karena kita belum sadar. Belum sadar akan diri, akan hakikatnya diri. Lalu dalil tersebut berlanjut. Ru'yatullah ta'ala bil akhirati bi ainil arsi. Menurut dalil ini, untuk bertemu dengan Allah di akhirat kelak, konon katanya itu secara langsung dengan mata telanjang, sebenarnya sangat jauh, sangat dalam ketika kita mengupas ini. Tapi belum banyak di antara kita yang sadar akan hal ini. Bertemu dengan Allah secara langsung, bertemu dengan wujudnya Allah secara langsung, itu bisa kita temui, bisa kita temukan siapapun kita ketika kita sadar. Karena bertemu dengan Allah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kita berhadapan. Kalau dalam sudut pandang saya tidak seperti itu. Dalam pengalaman saya tidak seperti itu. Bertemu dengan Allah
itu seperti bunga dengan harumnya, seperti gula dengan manisnya, seperti garam dengan asinnya, dan seperti laut dengan ombaknya. Itulah gambaran. Gambaran kita bisa menemukan, kita bisa menemui Allah. Kenapa seperti itu? Karena ada pertanyaan yang mungkin akan ada perbedaan di dalam saya bersudut pandang dengan panjenengan. Pertanyaan saya seperti ini. Apakah asin itu garam? Apakah manis itu gula? Panjenengan bisa menyimpulkan berdasarkan sudut pandang panjenengan. Tapi ini sudut pandang saya. Kalau bagi saya, asin itu bukanlah garam, manis itu bukanlah gula, atau sebaliknya. Tapi asin itu adalah sifatnya garam, dan manis itu adalah sifatnya gula. Mereka tidak bisa mengakui. Kedua-duanya tidak bisa mengakui. Itulah gambaran. Agar kita dapat merasakan minimal atau bahkan bertemu langsung dengan Sang Khalik. Apakah itu mungkin? Mungkin ada yang bertanya. Bagi saya tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita bisa sadar. Ketika kita bisa sadar akan diri. Diri yang sejatinya diri. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena kita belum bisa melepaskan dari pengakuan. Dari seluruh belenggu pengakuan. Itulah yang selalu membelenggu kita. Padahal akan menjadi sesuatu yang lucu. Akan menjadi sesuatu yang aneh ketika kita
mengatakan tapi tidak bisa menyatakan, atau belum bisa menyatakan apa yang kita katakan. Padahal Allah itu sudah sangat jelas menunjukkan dirinya. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Jangan kau cari aku keluar dari dirimu. Berarti disitulah Allah berada. Bersama yang selalu kita akui itu. Coba lepaskan pengakuan itu. Mari kita lepaskan pengakuan itu. Maka akan dengan jelas dan gamblang. Di mana Allah? Seperti apa Allah? Allah tidaklah gaib ketika kita sadar. Ketika kita sadar, itulah pembersihan kotoran hati. Seluruh kotoran itu bisa dibersihkan hanya dengan kita sadar akan diri yang sejatinya diri. Orang yang mengerti, orang yang kenal akan dirinya, akan sejatinya dirinya, dia akan lepas dari seluruh pengakuan. Dia akan lepas dari seluruh belenggu yang selama ini membelenggunya. Karena dia sadar bahwa kebenaran yang sebenar-benarnya benar adalah milik Tuhan. Ketika semuanya kita kembalikan kepada Tuhan, untuk apa kita berdebat? Karena perdebatan itu tidak akan pernah menemukan titik temu. Sangat sulit. Karena di masing-masing pihak punya dasar yang sudah melekat, yang sudah mengikat, yang sudah membelenggu, hingga menjadi keyakinan yang sulit untuk bisa melepaskan, untuk bisa menerima perbedaan. Kalau kita sadar, panjenengan yang mau ke gereja, ibadahlah dengan benar di gereja. Wujudkanlah ibadah panjenengan di gereja hingga berwujud ibadah tersebut. Panjenengan yang Islam, ibadahlah di masjid hingga berwujud ibadah tersebut. Begitupun saudara yang Hindu, yang Buddha. Tidak ada satu perbedaan pun. Karena kita semua akan kembali kepada Tuhan. Maka marilah kita merdekakan diri kita. Merdeka
bukan berarti bebas tanpa aturan, tapi merdeka karena tahu aturan yang sebenar-benarnya aturan. Kalau seandainya Tuhan yang kita sebut bernama Allah akan menjadikan seluruh alam semesta ini menjadi Islam, apakah sulit? Apakah tidak mungkin? Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang tidak mungkin. Dengan perbedaan inilah justru tugas kita. Bisakah kita menerima perbedaan ini? Bisakah kita tidak saling membenturkan perbedaan tersebut? Yang akhirnya akan menimbulkan kerusuhan, kegaduhan. Itu yang sering terjadi, dan itu yang sedang terjadi. Karena kita masih terbelenggu oleh masing-masing ego kita. Yang selalu menyalahkan orang lain, yang selalu merasa benar sendiri, padahal di dalam Islam sudah jelas, ketika ada perbedaan, bermusyawarahlah. Ketika tidak menemukan titik temu, kembalikan kepada Allah. Karena Allah lah yang maha benar. Karena Tuhanlah yang maha benar. Dialah yang memiliki seluruh kebenaran tersebut. Bukankah kalau kita bisa seperti itu, damai, indah? Tidak selalu berbenturan tentang keyakinan. Padahal sudah jelas dalam sudut pandang saya. Ketika saya memaksakan keyakinan yang saya yakini kepada orang yang sudah punya keyakinan, bagi saya salah. Karena yang saya yakini ternyata tidak mereka yakini. Bahkan mereka menganggap keyakinan saya salah. Jadi kalau saya menyalahkan dia, dia menyalahkan saya, lalu siapa yang benar? Lalu di mana kebenaran itu berada? Misterikah? Atau karena kita belum sadar? Atau karena masing-masing kita belum sadar? Kalau bagi saya, memang benar. Masing-masing dari kita belum sadar. Sehingga selalu memaksakan kebenaran yang saya anggap benar untuk orang yang sudah punya anggapan
bahwa yang dia lakukan, yang dia kerjakan, itulah yang benar. Kenapa kita tidak sesekali berebut salah? Jangan selalu berebut benar. Karena orang sadar tidak akan berebut benar. Orang sadar akan lebih menyadari, jangan-jangan aku yang salah. Jangan-jangan aku yang belum benar. Itu akan dikembalikan kepada dirinya. Tidak untuk dipaksakan. Tidak untuk memaksakan kepada orang lain. Ini sudut pandang saya. Semoga akan ada kebenaran apa yang saya sampaikan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.